Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Datu Pandan. Masih bercerita tentang batu akik pandan. Kali ini saya akan bercerita tentang fighter. Fighter di batu akik pandan. Fighter itu apa? Apa sih sebenarnya yang kadang-kadang menjadi alasan fighter untuk menjadi fighter di batu akik pandan, dan apa juga beberapa alasan yang menyebabkan fighter di batu akik pandan mundur gitu. Oh ya, jangan lupa subscribe channel saya karena ini akan membantu meningkatkan atau menaikkan channel YouTube tentang batu akik pandan dan menambah semangat saya lagi untuk membuat konten-konten terkait dengan batu akik pandan. Stay tune. Saya buat konten ini berdasarkan pengalaman juga. Saya pernah menjadi fighter di batu akik pandan. Istilah fighter itu sebenarnya apa sih di batu akik pandan? Jadi fighter ini bisa dikatakan orang-orang yang melakukan atau orang-orang yang ikut serta dalam suatu kontes melombakan batunya. Itu yang kerap dibilang fighter. Orang yang fight begitu, biar kelihatan istilahnya lebih oke. Kemudian dengan adanya fighter di batu akik pandan ini, apa sih keuntungan yang bisa didapat gitu kan? Baik buat perkembangan batu akik pandan sendiri, buat komunitas, dan buat hal-hal lainnya. Yang jelas, ketika ada fighter, ketika semakin banyak orang yang melombakan batunya di suatu kontes batu akik pandan, kompetisinya akan semakin seru. Itu yang penting. Jadi fighternya beragam. Kalau fighternya beragam, nggak cuma satu dua, nggak cuma itu aja, itu kompetisi yang ada semakin bergairah, kompetisi yang ada semakin oke. Dan ini akan lebih menghidupkan kompetisi katakanlah di kontes batu akik pandan. Ini pernah terjadi di awal-awal kontes, katakanlah fighter dari mana ya, saya sebutin daerahnya, misal dari Bekasi, kemudian fighter dari Tangerang, fighter dari Jakarta, dari Depok, dari Bogor, tumplek-plek dalam suatu kontes batu akik pandan di awal-awal, dan itu seru banget. Dan yang menang juga orangnya bukan itu aja. Wah, ada batu dari sini menang, kemudian selanjutnya dari tempat lain lagi menang. Itu tingkat kompetisinya juga asik banget, dan itu hidup gitu. Jadi semakin banyak fighter akan semakin menghidupkan kompetisi di batu akik pandan. Nah, ketika fighter juga semakin banyak, kemudian kompetisi berjalan secara bagus, ini jelas akan menaikkan perpandanan. Batu akik pandan akan jelas semakin naik. Entah itu dari harga ataupun dari perputaran batu akik pandan. Banyak yang nyari. Ketika banyak terjadi kompetisi, kemudian batu akik pandan juga akan banyak yang nyari. Ketika banyak yang nyari, maka ketika banyak yang nyari, ya pandan jelas akan naik. Dan ketika naik, harganya pun akan naik gitu. Dan kebalikannya, kalau seandainya kompetisinya berjalan kurang oke, ya nggak banyak juga orang yang akan cari batu akik pandan. Batu akik pandan yang sekelas kontes ya jarang. Biasanya itu akan turun, termasuk harganya. Jadi fighter ini akan menunjang sampai ke sana. Akan mempengaruhi kenaikan harga batu akik pandan, akan mempengaruhi gairah di batu akik pandan juga, secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian apa sih sebenarnya yang mendorong fighter itu menjadi fighter? Yang mendorong orang-orang pecinta pandan, beberapa pecinta pandan itu menjadi fighter, sampai sekarang menjadi fighter. Yang pertama ya karena memang dia cinta batu akik pandan, kalau saya bilang. Jadi dia suka nih batu akik pandan. Ketika ada kontes, pengen juga ngerasain nih kayak apa sih kontes, kayak apa sih menjadi fighter, kayak apa sih melombakan batunya. Kadang-kadang dari rasa kecintaan itu jadi timbul ingin ikutlah gitu. Ini yang bisa menciptakan fighter baru gitu. Bahkan kalau di beberapa tempat kontes dulu saya suka lihat, ini siapa ya yang ngikutin lomba, ini siapa yang ngikutin lomba. Itu
ketika ada kontes di satu tempat yang baru, itu banyak orang yang ngikutin lomba, dan itu fighter baru gitu. Dia pengen, kira-kira batu saya bagaimana ya, saya ikutin ah. Oh, ini batu saya bagus, saya ikutin ah gitu. Untuk beberapa fighter yang memang punya jiwa fight, yang punya jiwa bersaing, yang memang pengen suka dengan persaingan, ya di situ ajangnya juga gitu. Jadi kenapa dia pengen jadi fighter, ya karena memang kadang-kadang ada juga orang yang memang senang bersaing. Ada juga orang yang memang katakanlah senang mengejar kemenangan, senang ngikutin kompetisi gitu. Kalau udah yang seperti itu, ya memang ada lah orang yang memang hobinya seperti itu, ikut fight gitu. Terus ngerasain bagaimana atmosfer persaingan, bagaimana deg-degan batu kita menang apa kagak, itu saya pernah rasakan, dan itu susah yang jelas itu asik banget kalau yang memang suka. Kalau misalnya kalah, wah batu saya kalah, wah batu gua kalah, gue cari lagi loh batu yang lebih bagus, ntar kita fight lagi. Kalau misalnya menang, wah batu gue menang, tambah lagi gue kompetisi, katakanlah kontes ke depan, gue ikut lagi ya gitu. Gue mau katakanlah ini batu gue menang, kalau bisa menang lagi, wah kalau dia menang terus juga jadi legend. Itu yang kadang-kadang bikin oke. Alasan lainnya, ketika jadi fighter menang, terpacu lagi tuh untuk ngoleksi batu. Ketika kita terpacu untuk mengkoleksi batu, kadang-kadang, wah kalau ini ada batu bagus, kita koleksi, kita beli. Ini ada batu bagus, ini kita koleksi, kita beli. Kadang-kadang dari situ, wah kita buktiin ikutin kontes, hunting, ikutin kontes, hunting, ikutin kontes. Itu yang memacu seseorang juga untuk jadi fighter terus-terusan. Itu yang memacu kita kadang-kadang, atau yang suka fight itu untuk menjadi fighter kembali, kangen lah katakanlah kontes, karena ada batu baru, kira-kira di tes gimana ya, kira-kira di tes di kontes bagaimana ya. Itu yang kadang-kadang memacu seseorang juga untuk menjadi fighter. Ada juga tipikal fighter yang memang ya katakanlah memang nyari duit di situ gitu, memang ya ngejar finansial di situ. Ya kalau misalnya menang, nggak bisa dipungkiri bahwa katakanlah peserta misal 7 atau 8, kemudian juara 1, kita ikut pendaftaran 200.000, kemudian pesertanya 8, katakanlah dapat sekian ratus ribu, bisa dapat 400, 500, saya juga lupa bilangannya berapa. Tapi yang jelas dari situ kalau menang ya secara finansial kita dapat gitu, dapat secara keuntungan. Dan ini akan kadang-kadang salah satu faktor yang memacu seseorang untuk menjadi fighter di Batu Akik Pandan juga gitu. Hal lain, dan ini merupakan hal umum gitu. Kalau misal batu kita menang, kalau misal batu kita juara, entah itu juara 1, juara 2, juara 3 lah, kata seperti itu. Kalau misal pesertanya banyak ya, pesertanya 10 atau berapa lah, itu akan menaikkan gengsi batu yang kita punya. Ketika gengsi batu yang kita punya naik, maka harga batu pun akan naik. Ini pernah saya ini juga saya alami gitu. Katakanlah saya punya batu, kadang-kadang batu saya dari batu receh lah gitu, rawat. Ini kayaknya memenuhi syarat ini untuk dilombain. Ini masuk ke dalam SOP nih, kan kita pelajarin SOP bagaimana begitu sebelum kita fight. Nah kemudian kita ikat tembaga atau ikat perak lah kadang-kadang, biar kelihatan cukup bagus lah untuk dilombakan. Kita lombain, menang, batu yang mungkin harganya katakanlah nggak terlampau mahal, dijual jadi 2,5 juta, 3 juta atau berapa lah, bilangannya naik berlipat-lipat ketika batu itu menang dalam lomba gitu. Dan itu memang dikejar, dan itu menjadi alasan kadang-kadang kenapa kita fight. Kita berharap katakanlah batu kita juara dan kita bisa jual lebih mahal gitu. Hal lain, suasana kontes itu kadang-kadang membuat fighter kadang-kadang kangen. Datang ngobrol, nongkrong, ngopi bareng, nungguin batu fight. Yang asiknya di Pandan itu batunya fight di meja, kitanya tetap ngopi bareng, ngobrol bareng, gosip bareng.
Dan ketika ngatur strategi bareng, melihat si Anu, wah si Anu kelompoknya bagaimana, wah kita kelompoknya bagaimana, itu kadang-kadang memacu juga untuk kita fight. Yang tadinya kita mainin cuma 1-2 batu, saya juga pernah gitu, 1-2 batu aja main. Tapi ketika tensi persaingan antar kelompok gitu lumayan tinggi, jadi main 8 gitu. Karena ngejar JU, ngejar uangnya, katakan seperti itu. Tapi suasana seperti itulah yang memang kadang-kadang dirindukan oleh teman-teman fighter ketika untuk fight, ketika kontes, ketika pengen datang ke suasana ke kontes gitu. Nah, di samping hal-hal tersebut membuat orang-orang atau pecinta-pecinta pandan atau penggiat batu akik pandan jadi pengen jadi fighter, bahkan katakanlah itu juga menarik para orang-orang yang tadinya nggak suka pandan, nggak paham pandan, mulai turun, wah euforianya luar biasa, kemudian turun jadi fighter pandan. Nah ini nggak 1-2 jadi fighter, katakanlah tadinya fighter batu lain bacan lah, atau katakanlah fighter virus atau fighter apa, ketika melihat euforianya turun ke pandan. Tapi ada juga beberapa hal yang membuat faktor-faktor katakanlah yang membuat fighter pandan kadang-kadang mundur. Beberapa fighter di pandan mulai kadang-kadang mundur satu-satu berganti dengan yang lain. Tapi faktor-faktor yang ini yang akan saya sebutkan adalah faktor-faktor yang salah satunya menyebabkan fighter di batu akik pandan mundur. Hal pertama yang membuat fighter atau beberapa fighter atau alasan yang membuat fighter ini mundur. Satu, SOP, ketidakpuasan terhadap SOP, ketidakpuasan terhadap aturan main. Jadi memang yang perlu dipahami adalah aturan main atau SOP dibuat standar, dibuat supaya rata. Kenapa demikian? Agar ada tercipta rasa keadilan. Jadi kalau misal fighter main katakanlah di satu daerah Bogor, aturannya sama, main di Bekasi aturannya sama, main di Tangerang aturannya sama, main di Jakarta aturannya sama. Jangan sampai ketika main batu katakanlah main di Bogor menang, tapi ketika main di Bekasi kalah. Ketika main di Bekasi menang, main di Tangerang kalah. Main di Tangerang menang, main di Jakarta kalah. Hal ini tidak menciptakan keadilan. Nah, dengan diadakannya SOP maka berusaha untuk distandarkan, berusaha untuk disamakan lewat beberapa diskusi sama pakar-pakar batu akik pandan, sama para fighter, sama para ya yang dianggap lebih paham soal batu akik pandan. Tujuannya agar tercipta keadilan, agar tercipta kerataan. Ketika aturannya ada, mudah-mudahan keadilan ada gitu. Nah, di situ alasan kenapa akhirnya SOP dibuat. Tapi beberapa orang kadang-kadang memang tidak puas dengan SOP karena memang sangat sulit katakanlah memuaskan banyak pihak. Karena memang ketika berbicara pembentukan SOP, pandan masing-masing daerah punya pakem masing-masing gitu. Nah, ketika bicaranya pakem ya nggak bisa untuk katakanlah dikompetisikan gitu. Jadi kompetisinya dibikin supaya standar. Nah, ketika SOP-nya ini membuat beberapa orang tidak puas, ada juga beberapa fighter yang mundur karena ketidakcocokan terhadap SOP, ketidakcocokan terhadap standar yang dibuat gitu. Sebenarnya sih gampang. Justru kalau memang teman-teman mau paham bahwa SOP itu dibuat untuk memenuhi rasa keadilan, ya tinggal penuhin aja, cari aja batu yang mau di-fighting kayak seperti itu. Saya kenal kok 1-2 fighter yang memang tipikalnya seperti itu. SOP-nya seperti ini, dicari batunya yang seperti itu. Nggak cengeng dia, main gitu. SOP katakanlah betok seperti apa, ya betoknya dicari. SOP lumut seperti apa, ya lumutnya dicari gitu, yang sesuai dengan SOP. Dan saya ketemu fighter itu ya memang sampai sekarang masih eksis, masih main terus, dan batunya memang luar biasa. Sebenarnya mental seperti itu yang harus dibentuk untuk menjadi fighter. Jadi walaupun memang ini SOP yang dirasa tidak sesuai oleh fighter tersebut menjadi salah satu yang mengendurkan beberapa fighter, tapi untuk fighter yang memang masih ada sampai sekarang, ya dia ikut menyesuaikan dengan SOP yang ada gitu.
Alasan lain yang buat beberapa fighter mundur ya ketidakpuasan atas penilaian juri. Jadi kadang-kadang memang ada juga, wah saya nggak puas nih sama juri ini, kalau juri yang ini yang main nggak main kadang-kadang ada juga seperti itu, dan itu real di lapangan gitu. Sebenarnya sih gampang aja kalau kita mau berpikir bahwa juri itu adalah orang yang dianggap paham tentang batu akik pandan dan bisa menilai secara adil. Itu penting, itu dulu dipahami. Kemudian, dan juri pun nggak satu, juri ini dua. Kadang-kadang kalau kedua juri ini berdiskusi dan nggak memenuhi kriteria masing-masing atau katakanlah deadlock, maka kadang-kadang diambil juri ketiga untuk diminta pendapat gitu. Jadi juri ini bukan pemikiran satu orang, tapi pemikiran beberapa orang. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini ya jangan jadi polemik di fighter juga gitu. Kemudian yang jelas juri juga saya yakin seharusnya sudah membaca SOP dengan benar, sudah memahami SOP dengan benar, dan juri memutuskan segala sesuatu yang terkait dengan lomba itu harus sesuai dengan SOP. Kalau jurinya sudah demikian ya nggak ada alasan lagi sebenarnya untuk fighter untuk mengatakan bahwa juri ini pemilihan batunya nggak oke, juri ini pemilihan batunya nggak oke. Seharusnya ketika sudah lebih dari 2 orang atau 3 orang memutuskan dan memang dianggap mumpuni, ya seharusnya itu katakanlah hasil akhir yang paling baik. Oh ya, untuk mengatasi hal ini mungkin saran saya adalah juri itu ya harus selalu update lah, harus selalu baca bagaimana SOP di batu akik pandan, harus benar-benar memahami. Kadang-kadang ya baca lagi ketika mau kontesnya, besok baca lagi ketika mau kontesnya, besok baca lagi. Yang namanya orang lupa kadang-kadang ya, dengan sering membaca ya mungkin akan ingat. Bahkan ketika kontes juga harusnya ya dia bawa tuh SOP ini, jeblakin nih SOP, kita lihat memutuskan segala sesuatu sesuai dengan panduan SOP, dengan panduan buku yang ada, dengan panduan aturan yang ada. Dan ketika terjadi perselisihan antara juri, diputuskan kembali ke SOP. Dan ketika terjadi perselisihan antara juri dengan fighter tidak sesuai, balikin lagi ke SOP. SOP-nya ada, tinggal baca, sesuaikan gitu. Terus mengenai juri, dulu juga pernah ada rotasi juri, jadi dirotasi. Jadi juri-juri yang dianggap berkompeten, katakanlah ada beberapa orang dirotasi, kemudian ditukar pasangkan, itu untuk pertama menghindari kejenuhan, kemudian yang kedua juga mungkin menstandarkan pola pikir juri yang ada. Nah itu rotasi-rotasi seperti itu juga penting, perlu dilakukan. Hal yang lain yang kadang membuat fighter mundur atau agak mundur atau istirahat dulu kadang-kadang ya karena kompetisi di batu akik pandan yang kadang-kadang terlampau padat, terlampau sering, bahkan kadang-kadang juga terlampau monoton polanya. Ini menjadi salah satu penyebab kadang-kadang terlampau sering, dananya juga kesedot. Wah, habis main di sini 2 minggu kemudian main di sini, kemudian 2 minggu kemudian main di sini, katakan seperti itu. Itu terjadi ketika sebelum pandemi. Dan beberapa fighter juga karena memang ketika mengikuti lomba berbayar, kepentok juga masalah pembayarannya, kepentok juga masalah finansialnya. Nah, itu karena terlampau seringnya kompetisi. Dan kompetisi yang juga monoton itu juga kadang-kadang membuat fighter jenuh gitu. Katakanlah sebulan sekali dilakukan di satu tempat, itu perlu juga kadang-kadang diselingi dengan beberapa tempat lain. Cuman memang kalau untuk urusan kompetisi, tempat dan lain-lain, selagi memang masa pandemi agak sulit ya, karena memang nggak banyak tempat juga yang bisa menyelenggarakan kompetisi kontes batu akik pandan. Itu mungkin dipahami juga sebagai sesuatu hal yang membuat kadang-kadang beberapa fighter kendor atau mundur sementara. Hal lain yang mungkin menjadi sesuatu hal yang harus difikirkan adalah kadang-kadang karena memang
batunya belum ada saingan, batu itu yang menang terus gitu. Nah, ketika batu itu yang menang terus, kelihatan menang lagi, menang lagi, menang lagi, dan dia ikut terus-terusan, itu kadang-kadang bikin, wah, batu itu ikut, nggak usah ikut ah. Jadi batu gue nggak usah gue ikutin dulu, karena memang kembali ke finansial gitu. Tapi ketika batu itu terus-terusan ikut, itu kadang-kadang suka membuat fighter yang ada suka mengurungkan niatnya untuk ikut di kompetisi pandan. Mungkin ada baiknya kalau udah sering menang, ya udah 5, 4, 6 kali menang, ya istirahat dulu lah gitu. Kasih kesempatan buat yang lain untuk melombakan batunya gitu. Kadang-kadang kalau misalnya udah menang begitu, oh istirahat dulu. Nah itu yang lain ngelihat, oh batu si A nggak ikut nih, gue ikut ah, sampai tahu gue juara 1, apa sampai tahu gue juara 2. Dari situ dia berharap ketika juara, ya mudah-mudahan batu gue nanti bisa naik harganya, bisa naik gengsinya, bisa dapat cuan ketika jual. Nah seperti itu. Jadi buat yang batunya menang terus, ya mungkin kasih kesempatan juga beberapa kawannya yang mau ikut kompetisi di kelas yang sama untuk ikut bisa nafas sekali-sekali, karena seperti itu. Oke, sebenarnya masih banyak hal lain lagi yang terkait dengan fighter. Apa yang membuat fighter ikut terus-terusan, apa yang membuat fighter mundur. Tapi secara garis besar yang bisa saya sampaikan itu, tetap semangat buat teman-teman fighter semua. Tapi memang kita sangat pahami di kondisi pandemi seperti ini, kontes akan sangat jarang terjadi. Kemudian nggak semua tempat bisa menyelenggarakan kontes di saat pandemi itu, yang sehingga ini berdampak pada katakanlah kemajuan Batu Akik Pandan, katakanlah perluasan ekspansi untuk teman-teman pandan, menularkan pandan, kecintaan pandannya pada pihak di luar komunitas pandan. Tapi ya tetap semangat buat teman-teman semua, karena ini adalah batu kesayangan kita, batu kecintaan kita. Bahkan untuk beberapa orang adalah bagaimana cara mencari nafkah di Batu Akik Pandan. Sekian dulu dari saya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan semoga teman-teman sehat selalu. Salam pandan selalu di jari.